Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan begal yang kerap meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang akhirnya tertangkap polisi. 60 ton BBM ilegal yang hendak diselundupkan menggunakan truk ditangkap Polairut di Desa Dermaga, Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Jembatan besi yang ambruk di Desa Muara Kumbang, Ogan Ilir mulai diperbaiki. 5 unit truk modifikasi yang membawa bahan bakar minyak jenis solar ilegal diamankan polisi di Dermaga Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang merupakan kernet dan sopir truk tersebut. Pada Rabu pekan lalu, 30 November 2022, Kepolisian Air dan Udara Polda Sumatera Selatan berpatroli di Muara Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Saat patroli, anggota Polairut menemukan adanya beberapa truk yang sedang terparkir di dermaga Desa Prajen. Saat diperiksa, 5 truk yang sudah dimodifikasi ini ternyata membawa 60 ton bahan bakar minyak jenis solar ilegal. Pada bak truk terdapat tetmon dengan ukuran yang berbeda dan dilengkapi dengan keran. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 10 orang yang merupakan sopir dan kernet truk. Polisi saat ini sedang menyelidiki asal-usul BBM ilegal, pemilik, serta tujuan pengiriman. Kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota, ditemukan di situ ada BBM yang diduga ilegal. Total yang kita amankan ada 5 truk, ya, masing-masing ada yang membawa 15 ton, 10 ton, 8 ton. 10 orang sopir dan kernet dijerat pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Tidak kuat menahan sakit yang dideritanya, seorang perempuan di Palembang loncat dari jembatan Ampera ke Sungai Musi. Meski begitu, nyawa korban dapat diselamatkan oleh warga yang sedang melintas dengan menggunakan perahu. Seorang perempuan berinisial HA terjun ke Sungai Musi dari jembatan Ampera, Palembang pada Selasa pekan lalu. Meski sempat terseret arus Sungai Musi, nyawa korban berhasil diselamatkan oleh warga yang saat itu sedang melintas menggunakan perahu. Setelah diselamatkan, korban dibawa ke rumah sakit. Dilihat oleh warga yang kebenaran warga tersebut menaiki perahu, langsung diselamatkan dan tak lama kemudian dibantu oleh Polair, Polrestabes Palembang dan anggota Polsek Seberang Ulu 1, kemudian dibawa ke pos. Orang tua korban tak kuasa menahan haru saat melihat kondisi anaknya terbaring lemah. Menurut orang tua korban, HA terjun dari jembatan Ampera karena tidak kuat menahan sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Sebelum terjun ke sungai, korban juga sempat menelepon orang tuanya untuk meminta maaf. Di Ampera katanya, kata dia di Ampera, aku berapa kali ke sana jadi, ya aku putus asa ini jadi, mengapa cak itu, kami kira kan main-main baik tadi tu, tahu-tahunya dia nekat cak itu, putusan cak mana cerita, jadi, ya lah aku tak tahan lagi nanggung beban aku ni, jadi. Beban apa Pak? Beban sakitnya itu. Sakit apa Pak dia? Sakit yang di benjol, di sini kan di leher ini Pak. Udah berapa lama dia ngidap penyakit itu Pak? Udah. Kurang lebih kali 6 tahun, 5 tahun kali. Hingga kini kondisi korban berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di mana tuh? Jembatan besi yang ambruk di Desa Muara Kumbang, Ogan Ilir mulai diperbaiki. Sayangnya pemerintah tidak membangun jembatan darurat sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Perlahan tapi pasti, jembatan besi di Desa Muara Kabupaten Ogan Ilir yang ambruk mulai diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Perbaikan jembatan dilakukan dengan mengganti tiang besi penyangga yang patah dengan tiang besi baru. Perbaikan jembatan ini diperkirakan selesai memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan.
Meski jembatan besi mulai diperbaiki, namun sayangnya tidak ada jembatan darurat yang dibangun oleh pemerintah untuk warga setempat. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena akses jalan menuju Desa Lubuk Segonang terputus. Untuk menyeberangi sungai, warga terpaksa menyewa perahu dengan biaya yang lebih mahal. Belum ada bantuan. Evakuasi juga belum ada bantuan. Harapan kita Pak sebagai warga. Sebenarnya harapan itu yang pertama kita perlu sebenarnya kalau ada bantuan untuk ngangkat ini. Minta bantu rewangi ini. Iya, maksimal aku paling tidak dia ada kerja kan ada alat. Nah, itu. Jadi kita minta bantuan alat. Alat paling tidak kontrek, misalkan yang bagus kan. Setidaknya dapat pinjaman lah. Dapat pinjaman. Sampai saat ini belum ada. Jembatan besi ini ambruk pada Senin pekan lalu saat dilintasi oleh pikap bermuatan sawit. Meski mobil sempat terseret dan tenggelam ke dasar Sungai Ogan, beruntung 2 penumpangnya selamat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang bocah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengidap penyakit langka atrofi atau pengecilan otak. Secara perlahan kemampuan anak tersebut menurun dan hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit atrofi. Di Desa Danurejo, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Siva Nur Aulia, bocah 12 tahun pengidap penyakit atrofi atau pengecilan otak tinggal bersama orang tuanya. Penyakit ini sudah diderita Siva sejak kelas 4 sekolah dasar. Sejak kecil kehidupan Siva seperti anak pada umumnya. Namun setelah divonis memiliki riwayat penyakit atrofi, kemampuan memori, fungsi intelijensia Siva secara perlahan menurun. Menurut orang tua Siva, hingga saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit tersebut. Dia ngeluh capek gitu aja. Awalnya? Selanjutnya? Bahkan kita orang awam awal capek ya sekedar alternatif pijet. Sampai tahu-tahu berangsur-angsur hilang kemampuan dia. Jadi awalnya kemampuan anak ibu ini seperti layaknya anak biasa Bu ya? Iya, sampai kelas 4 normal sekolah. Setelah itu ibu berusaha untuk mengobati kemana Bu? Kita terakhir dirujuk sama pemerintah ke Palembang, sudah dihadirkan BPJS juga udah. Terus dari Palembang kita mau dirujuk ke Singapura waktu itu. Itu pun hanya sekedar cari tahu penyebabnya karena ini di dunia belum ada obatnya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur berkunjung ke rumah Siva untuk memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu jalan, sembako dan uang tunai. Baik dari Persaja maupun dari Ikatan Abiyaksa Dharma Karim Daerah Ogan Timur berinisiatif untuk menjenguk dan memberikan sedikit bantuan dalam rangka tali kasih dan kepedulian kami terhadap sosial yang ada di sekitar kami. Di harapan kami, meskipun bantuan kami tidak seberapa, harapan kami dapat meringankan beban dari pihak orang tuanya. Di sisi lain, orang tua Siva berharap agar putri sulungnya dapat segera sembuh dan kembali bisa beraktivitas normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.